Renungan Hari Sabtu 29 Mei 2021. Dengan kuasa manakah engkau dapat melakukan hal-hal itu? Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesus bin Sirak bab 51 ayat 12-20 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 11 ayat 27-33. Saudara-saudariku terkasih, Bapak Arnold adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat ditakuti dan disegani. Ia ditakuti dan disegani bukan karena sangat berwibawa, bukan karena disiplin dan bertanggung jawab, tetapi ia sangat sombong, selalu mencari alasan untuk bersoal jawab dan mempersalahkan orang lain. Ia selalu menganggap diri benar. Inilah tipe orang yang belum dewasa. Santo Markus melanjutkan dialog tiga kelompok yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Yahudi dan selalu mencari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Mereka coba mendekati Yesus yang sedang berjalan di depan bait Allah dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka tentang sikap dan tindakan Yesus dalam menyucikan bait Allah. Persoalan yang dipertanyakan kepada Yesus adalah, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Berhadapan dengan pertanyaan ini, Yesus sangat bijak dan tidak memberi jawaban. Tetapi pertanyaan balik kepada mereka, pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Saudara-saudariku terkasih, sebagai tokoh iman dan tokoh budaya, mereka sebenarnya harus rendah hati mengakui kesalahan mereka di hadapan Yesus, kesalahan mereka atas tindakan Yesus. Mereka sebenarnya harus tunduk di hadapan Yesus dan mengungkapkan kesalahan mereka dalam memperlakukan peran bait Allah bukan sebagai rumah doa, tetapi sebagai sarang penyamun. Mereka bahkan mencari alasan untuk mempersalahkan lagi Yesus. Mengapa mereka mempertanyakan kepada Yesus soal kuasa untuk bertindak demikian? Mengapa mereka tidak mempertanyakan kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga Yesus menyucikan bait Allah? Fokus mereka hanya pada kuasa, bukan pada sikap dan tindakan. Oleh karena itu, Yesus coba mengajukan pertanyaan yang sama agar bisa mengoreksi sikap dan tindakan mereka, karena mereka tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang menerima kuasa dari Allah dan mendapat tugas untuk mempersiapkan manusia dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis jelas-jelas bersaksi tentang Yesus. Maka Yesus mengajukan pertanyaan itu agar mereka disadarkan. Saudara-saudariku terkasih, cara pandang tiga kelompok ini sangat buruk dan telah menyesatkan banyak orang yang masih polos cara pikirnya, yang masih taat pada kebenaran dan taat melakukan cinta kasih. Maka pertanyaan balik Yesus sangat mengusik hati mereka dan akhirnya mereka sendiri disadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah benar. Para pemuka agama Yahudi ini terjebak dilema karena mereka sendiri takut berhadapan dengan kebenaran. Andai kata mereka cukup rendah hati mengakui kebenaran yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka tidak akan berusaha untuk melawan, bahkan untuk membunuh Yesus. Mereka mendapat pukulan sendiri atas kebenaran yang telah mereka palsukan, baik kebenaran yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, sikap tiga kelompok ini masih sangat berpengaruh hingga saat ini.
Kebenaran Injil dihadapkan dengan ketidakadilan, pemalsuan hukum, pemerasan, dan lain sebagainya. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita hanya dituntut sikap kerendahan hati untuk mengatakan benar bila benar dan salah bila salah. Kita dituntut membuka ruang agar dibaharui dengan sabda, kebenaran, dan kasih. Allah sangat menghargai orang yang rendah hati dan mengkomunikasikan serta mengandalkan kebenaran tindakan. Jadi bukan soal kuasa atau hukum, tetapi sikap dan tindakan manusia yang melaksanakan kebenaran dan kuasa hukum itu. Semoga kita menjadi manusia yang rendah hati dan siap dibenarkan oleh sabda dan tindakan Yesus. Amin.